Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, sebelum memulai acara, tak lengkap rasanya kalau orang Palembang itu gak pakai pantun. Jadi izinkanlah saya untuk membacakan pantun terlebih dahulu. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arowana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum Bapak dan Ibu sekalian. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 111 Palembang beserta wakil, yang terhormat Ibu narasumber dari guru penggerak, yang terhormat Bapak dan Ibu guru semesta tata usaha. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat hingga akhir zaman. Baiklah Bapak dan Ibu semua, untuk memulai rangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada Ibu Dini silakan untuk maju ke depan. Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu mana kita akan bersama-sama kakak sambungan dari Kepala Sekolah SD Negeri 111 Palembang sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Kepada Ibu Sowa MPD, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sehat sejahtera selalu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Pak Sekolah dan beserta Dewan Guru dan Staf SD Negeri 111 yang saya cintai. Puji syukur alhamdulillah kita tak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat sehat. Selawat serta salam juga kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga besar, para sahabatnya dan keluarganya sampai akhir zaman. Bapak Ibu guru dan staf semuanya yang saya hormati, seperti yang telah kita ketahui
bahwa Ibu Widuri dan Ibu Putri rekan kita guru SD 111 Palembang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Kita semua, khususnya saya, memberikan dukungan positif agar Ibu Widuri dan Ibu Putri dapat menyelesaikan program ini dengan lancar dan membawa dampak positif untuk sekolah kita. Hari ini Ibu Widuri dan Ibu Putri melaksanakan kegiatan diseminasi dan atau pembebasan penerapan budaya positif. Untuk itu kita perlu memberikan dukungan. Harapannya semoga apa yang disampaikan mereka dapat kita pelajari bersama dan dapat terserap dengan baik dan dapat kita implementasikan agar menjadi budaya positif di sekolah kita, khususnya SD 11 dan umumnya SD di Kota Palembang. Dan yang terakhir, Ibu sampaikan, mengingatkan saja di tanggal hari ini tanggal 20, karena program kita nanti supervisi di awal Februari. Untuk itu tolong dipersiapkan, ya. Itu saja yang Ibu ini sampaikan. Jadwal sudah Ibu susun, nanti pas di awal Februari Ibu share nanti. Jadi Ibu masuk kelas, mungkin satu hari satu kelas lah, ya. Nanti ada jadwalnya sudah. Ya, barangkali itu saja. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan sukses untuk kita semua. Dengan memohon redha dan berkah Allah Subhanahu wa taala, kegiatan pengembasan penerapan positif di sekolah SD Negeri 111 secara resmi saya buka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Dan Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Salwa atas sambutannya. Baiklah Bapak dan Ibu semua, untuk mendapatkan keberkahan pada acara kita hari ini, mari kita bersama-sama melakukan doa kepada Bapak Afrika. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa semoga kita semua di sini mendapatkan hidayah, rahmat dan taufik beliau. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa suratihi al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'man, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum wa rabbayana saghira wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sabahana minhum wal 'abadina ka'ala kulli muslim. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna wa minkum wa minna minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan dibacakan doa tadi, acara kita hari ini dapat berjalan dengan lancar.
Baiklah Bapak dan Ibu semua, sebelum kita memasuki acara ini kita, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh guru hebat, yaitu Ibu Duri dan juga Ibu Putri. Maka sebelum itu, supaya kita lebih berenergi, lebih semangat, kita akan melaksanakan coffee break terlebih dahulu. Jadi, disilakan kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk menikmati santap siang kami coffee break yang sudah disiapkan di ruang sebelah. Baik Bapak Ibu, setelah kita melaksanakan coffee break, disilakan kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk datang kembali ke sini untuk menghadiri acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Widuri dan juga Ibu Putri. Kepada Bapak dan Ibu semua, disilakan. Oke, baiklah Bapak dan Ibu semuanya, setelah kita melakukan coffee break, tibalah kita ke acara inti kita pada hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh salah satu guru hebat kita, yaitu Ibu Widuri, dengan topik diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Baiklah, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita pada Ibu Widuri. Kepada Ibu Widuri, silakan. Terima kasih Bu Indi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua, salam dan bahagia. Oke, Bapak Ibu masih semangat? Masih, terus semangat dulu. Direkam. Oke, tetap semangat. Iya, Ibu. Semangat. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa semangatnya ya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini di ruangan ini dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Jadi seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui, saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi di sini di modul 1.4 saya mengingatkan apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya dapatkan mengenai budaya positif. Jadi harapannya kita bisa belajar bersama, kita bisa melakukan perubahan dan pembaharuan agar pendidikan di sekolah kita lebih baik lagi. Oke, Bapak Ibu, di sini perkenalkan ya, di sebelah kiri saya ini ada fasilitator saya, Bapak Jupri EPD. Beliau berasal dari Sulawesi Selatan di Makassar, kepala sekolah di salah satu sekolah di Makassar. Kemudian pengajar praktik saya Ibu Lia Juniarti Ekasari. Beliau adalah guru di TK Paramount. Sebelumnya Ibu Lia ini juga merupakan guru penggerak angkatan 1 Kota Palembang. Oke, kemudian Bapak Ibu langsung saja ya. Sebelum memulai materinya, kita coba games dulu Bapak Ibu ya. Tolong siapkan secari kertas kecil. Kemudian dituliskan Bapak Ibu. Tuliskan rahasia atau sesuatu yang berharga di kertas itu. Kemudian nanti Bapak Ibu letakkan di tangan Bapak Ibu, ya, digenggam, dikepalkan tangannya. Sebisa mungkin Bapak Ibu pertahankan kepalan itu. Kemudian nanti mainnya secara berpasangan, ya, boleh sama teman yang di depannya, saling berpasangan. Kemudian temannya itu akan mencoba untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Ya, jadi pasangan Bapak Ibu nanti mencoba bisa merayu, membujuk, mengancam, menghardik, menyuap apa saja biar Bapak Ibu membuka kepalan tangannya. Ya, jadi boleh dilakukan secara bergantian bebas. Jadi Bapak Ibu tulis sesuatu yang berharga menurut Bapak Ibu atau sebuah rahasia yang berharga menurut Bapak Ibu ya. Kemudian diletakkan di tangannya, dikepalkan. Gitu. Jadi Bapak Ibu menjaga semua mungkin karena itu sesuatu yang berharga untuk kita. Jadi sebisa mungkin kita pertahankan seperti itu. Kata rewang juga pas. Boleh tulis benda, sesuatu yang berharganya, boleh benda, boleh orang, bebas. Boleh mau tulis rahasia, boleh mau tulis orang yang disukai. Ya itu kalau anak-anak ya. Enggak pindah. Telepati be kan. Kenapa? Bluetooth banyak. Oke, boleh sambil di langsung interaksi Bapak Ibu kalau sudah ya, siapa yang mencoba untuk merayu membuka. Tulis apa? Barang paling senang. Berpasangan berdua ya. Ayo tahu dulu nih. Yang dilipat aja maka disimpan di kepala tangan. Dimuteri ya? Bener apa? Apa kolektor ya?
boleh dibujur, dirayu, atau mau dikasih uang gitu, biar dibuka tangannya boleh. Boleh menggunakan berbagai cara. Ya, jadi Bapak Ibu mempertahankan tangannya, yang temannya itu mencoba sekuat mungkin untuk melepas. Ya, boleh ngerayu atau apa. Kenapa teman-teman? Sampai saya bilang selesai. Ya, boleh secara bergantian. Harus dapat ya? Enggak, terserah yang memegang tangan itu mau gimana. Kalau dapat Bukanya apa enggak? pemenang ya, kalau dapat Terus nanti pemenang. gantian nanti ya, saya sekarang bulan yang ngepal tangan, Pak Alvin yang membuka. Terus gantian Pak Alvin yang ngepal tangan, bulan yang ini. Kalau dapat Ya. hadiah dari Bu dulu ya. Oh, tenang. Bapak Ibu, ya apakah Bapak Ibu atau temannya yang membuka kepalan tangan, kemudian mengapa? Apa alasannya membuka kepalan tangan tersebut? Ada yang berani berbicara? Ayo alasannya yuk. Oke, Bu Nina, boleh silakan. Penasaran mungkin. Siapa Bu Nina yang membuka kepalan tangan? Ibu Nina atau temannya? Itu teman saya. Temannya, oke. Kira-kira kenapa temannya membuka kepalan tangan tuh? Itu penasaran enggak ya? Penasaran. Jadi Ibu Nina tadi bisa membuka kepalan tangan temannya gimana caranya? Bu? Saya lagi dong. Itu dirayu, asli merayu ya Ibu Nina ya. Oke, terima kasih Bu Nina. Oke, ada lagi? Bapak Ibu yang mau menyampaikan? Oke, Ibu Rini, boleh Ibu Rini? Di situ ya apa? Oke, baiklah. Ya, yang tadi ya Ibu Rini, siapa yang membuka kepalan tangan, Ibu Rini atau temannya? Yang buka kepala itu sebenarnya kami Sama-sama. Oh, oke. jadinya jawaban ini Oke, win-win solution ya, yang mau buka. kita penasaran. Iya. Oke, ada masa. Sama ya satu kelompok ya. Dengan sukarela membagikan hasilnya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Bu ini. Oke, Bapak Ibu. Jadi dari kegiatan tadi ya, sudah Bapak Ibu lakukan membuka kepalan tangan tadi. Sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atas diri kita itu untuk membuka dan menutup kepalan tangan kita? Kira-kira siapa? Diri kita sendiri ya. Jadi diri kita sendiri yang memegang kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangannya. Apa ketika kita dirayu kita mau buka kepalan tangannya kan? Atau ketika dirayu itu gak mempan. Ini kan rahasia saya, hal yang penting, jadi mau saya pertahankan ya. Jadi yang memegang kendali itu adalah diri kita sendiri. Nah, jadi seperti itu loh Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan murid kita. Sebenarnya murid kita itu memiliki kontrol atas diri mereka sendiri. Ya, tidak bisa kita mengontrol mereka semua. Jadi seperti itu. Oke, nah Bapak Ibu lanjut ya. Di sini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Jadi sebenarnya kita ini beranggapan gitu ya, berilusi kalau guru itu mengontrol murid. Ya,
kita masih mengontrol murid, kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat untuk murid kita. Kemudian yang ketiga, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Selanjutnya yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Oke, benar atau benar ini Bapak Ibu? Masih tidak kita beranggapan seperti ini? Masih ya? Oke. Nah, sebenarnya Bapak Ibu di sini kita perlu melakukan perubahan gitu ya, perubahan paradigma, perubahan pandangan. Dari yang awalnya stimulus respon itu menjadi pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon ini di mana murid itu melakukan suatu tindakan berdasarkan pengondisian. Jadi ketika kita kontrol, mereka akan melakukan sesuatu itu. Tapi di mana di sini kita harus melakukan pendekatan teori kontrol. Bagaimana caranya? Oke, yang pertama, stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Jadi yang awalnya kita beranggapan bahwa kebutuhan setiap orang itu sama, harus berubah menjadi kebutuhan tiap orang itu berbeda. Ya, kebutuhan kita 1000 dengan murid kita itu berbeda. Bahkan kebutuhan dari satu anak dengan anak yang lain itu juga berbeda. Ya, walaupun mereka sama-sama kelas 5, tapi tiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang kedua, kalau stimulus respon ini beranggapan semua orang melihat hal yang sama. Kemudian di teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ya, tiap orang memiliki gambarannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan tiap orang itu berbeda, termasuk anak-anak yang satu dengan anak yang lain itu juga pandangannya berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal setiap anak ketika melakukan sesuatu perilaku itu mereka pasti memiliki tujuan atau alasannya sendiri. Apa dibalik mereka melakukan suatu perilaku buruk tersebut. Jadi tidak boleh kita langsung mengecap karena dia melakukan suatu kesalahan langsung kita cap buruk seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Jadi yang benar itu hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Jadi padahal kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Ketika anak mengikuti arahan kita, berarti mereka mengizinkan diri mereka untuk berada di kontrol kita. Jadi bukan kita yang mengontrol, tapi diri mereka sendiri. Gitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Oke, pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini kita perlu melakukan kolaborasi dan kesepakatan bersama sehingga menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi anak-anak itu diajak berdiskusi, berkomunikasi sehingga bisa mendapatkan suatu solusi atau pilihan baru itu. Kemudian yang terakhir itu model berpikir menang kalah. Yang di sini kita masih sering menganggap menang kalah, itu seharusnya model berpikir menang dan menang. Jadi seperti itu. Banyak ini Bapak Ibu yang harus kita perbaiki gitu ya. Ternyata selama ini gini kita ngajar, ternyata harusnya gini gitu ya. Lanjut lagi, nah di sini kita membahas tentang budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu apa sih kira-kira budaya positif itu? Ada yang terpikir apa ya budaya positif? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Ya Ibu Yani. Budaya positif itu kalau dalam pemikiran saya adalah sesuatu yang baik yang sudah dijalankan secara turun-menurun. Oke, bagus Bu Yani ya, sesuatu yang baik. Oke, terima kasih Bu Yani. Sama-sama. Ya. Oke, nah jadi apa sih Bapak Ibu ya budaya positif itu? Nah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh amanah dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu sudah mendarah daging ya, sudah ada di dalam diri anak-anak, sudah mereka yakini dan menjadi kebiasaan, sudah mereka lakukan. Oke. Kemudian disiplin positif. Nah, jadi di sini disiplin positif itu sering dikaitkan dengan budaya positif. Jadi untuk kita mengembangkan, untuk kita menerapkan budaya positif perlu dilakukan disiplin positif.
Nah, yang bagaimana disiplin positif itu? Jadi disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Jadi yang diperlukan itu komunikasi. Kemudian penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing. Ya, jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa penghargaan, ancaman maupun hukuman. Jadi bagaimana kita menumbuhkan kebiasaan pada anak itu dari motivasi internalnya, motivasi yang ada dari dalam diri mereka, bukan dari motivasi dari eksternal, Bapak Ibu ya, seperti penghargaan, ancaman atau hukuman itu merupakan motivasi eksternal. Dan motivasi eksternal ini tidak bertahan lama, ya jangka waktunya pendek. Jadi ketika misalnya anak-anak melakukan sesuatu misalnya karena mereka takut akan ada hukuman. Jadi ketika guru itu tidak datang, mereka bisa saja melanggarnya seperti itu. Itu yang dinamakan motivasi eksternal. Jadi cuma sedikit jangka waktunya pendek seperti itu. Oke, nah kemudian tujuan akhir dari budaya positif, disiplin positif ini adalah membentuk nilai-nilai kebajikan. Dan ini yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan ya, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga benar kritis, yang keempat kreatif, kelima bergotong royong, dan terakhir berkebinekaan global. Jadi kalau misalnya kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, nanti akan ada yang namanya P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ya di sini, jadi bagaimana kita membentuk anak-anak berkarakter sesuai pelajar Pancasila. Jadi PR untuk kita semua, Bapak Ibu. Oke, kemudian kita lanjut yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi tadi ini sudah saya singgung sedikit ya. Jadi ketika seseorang itu melakukan sesuatu, itu sebenarnya memiliki motivasinya, apa yang mendasari mereka melakukan sesuatu tersebut. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi biasanya orang itu melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Misalnya anak-anak datang pada waktu ke sekolah karena apa? Takut dihukum, takut berdiri di lapangan misalnya itu. Jadi mereka berusaha untuk datang tepat waktu karena mereka takut akan ada hukuman. Kemudian motivasi yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama, yaitu anak-anak itu bisa melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan dari orang lain. Jadi ketika terkadang saya sering ya memberikan penghargaan atau imbalan untuk anak. Jadi ketika kita meminta mereka melakukan sesuatu, nanti nanya, ibu ada hadiahnya nggak? Ibu ada poinnya nggak? Misalnya seperti itu. Sering ya anak-anak kayak gitu. Itu kalau misalnya kita sudah membiasakan memberikan penghargaan atau imbalan, jadi mereka melakukan sesuatu itu harus ada imbalannya dulu, ya. Kemudian motivasi yang ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang harus kita terapkan, harus kita tanamkan kepada anak-anak. Ya bagaimana mereka memiliki motivasi dari dalam diri, jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang sudah mereka yakini, yang sudah mereka hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang seperti itu. Jadi ketika mereka sudah sadar kalau misalnya harus datang tepat waktu, harus menjadi anak yang disiplin, jadi mereka termotivasi dengan sendirinya untuk melakukan hal tersebut. Oke, baik, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi ya apa yang dilakukan anak itu sebenarnya berdasarkan kebutuhannya. Terkadang anak-anak melakukan sesuatu perilaku yang menyimpang, mungkin menurut kita itu sebenarnya ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Yang pertama misalnya kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini yang sifatnya fisiologis yang untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini
biasanya anak-anak yang melakukan perilaku menyimpang, misalnya yang suka bandel ngejahilin teman atau yang gimana gitu ya, itu biasanya mereka membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di rumah mereka tidak mendapatkannya dari orang tua, jadi ketika di sekolah mereka bisa berulah. Biar apa? Biar dapat perhatian dari gurunya, biar dapat rasa sayang misalnya. Jadi itu ya Bapak Ibu, kebutuhan ini berhubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang ketiga itu penguasaan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi terkadang ada anak yang pengen kalau misalnya dipuji terus seperti itu, kalau misalnya nggak dipuji dia marah atau gimana gitu ya, temannya dipuji dia enggak, dia langsung ini, ada kan kayak gitu ya. Nah berarti mereka itu membutuhkan rasa penguasaan itu. Jadi bagaimana kita sebagai guru bisa bersikap seperti itu, apa yang anak-anak butuhkan itu yang kita berikan. Oke, yang keempat itu ada kebutuhan kebebasan. Jadi kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi terkadang anak-anak kalau misalnya sudah terlalu diatur, harus ini, harus itu, mereka juga membutuhkan kebebasannya. Mereka butuh untuk bisa membuat pilihan sendiri, melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Kemudian yang terakhir itu kebutuhan kesenangan. Jadi kebutuhan ini untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Terkadang anak-anak yang kalau lagi belajar mereka sukanya main, keliling, itu mungkin di rumah nggak bisa main, nggak ada teman mainnya di rumah, mereka sendirian misalnya. Jadi ketika di dalam kelas lagi belajar mereka malah pengennya main-main terus seperti itu. Oke, jadi sebagai guru kita perlu mengetahui apa sih kebutuhan dasar tiap anak itu sehingga kita bisa melakukan, memberikan perlakuan sesuai kebutuhan yang diperlukan anak seperti itu. Bahwa kebutuhan tiap anak itu berbeda Bapak Ibu ya, jadi tidak bisa kita samakan. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Ya, jadi kita sebagai guru ini memiliki 5 posisi kontrol. Ya, kira-kira kita termasuk yang mana nih Bapak Ibu ya? Yang pertama itu ada posisi kontrol penghukum. Jadi penghukum ini biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, kalau misalnya hukuman verbal, biasanya guru-guru yang penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, gitu. Atau misalnya pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi gimana kita itu menghukum anak, ya baik secara fisik ataupun verbal. Dampaknya ini bisa membuat anak trauma sebenarnya. Oke, kemudian yang kedua itu ada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuara lembut ya, beda dengan penghukum tadi yang teriak misalnya. Kalau pembuat rasa bersalah ini bersuaranya lembut, namun kata-katanya yang akan dikeluarkan bisa seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian bisa juga berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi mereka itu lebih lembut, tetapi kata-kata yang dikeluarkan juga nyelikit juga sebenarnya masuk ya Bu ya Bapak Ibu ya. Ya ini juga bisa membuat anak merasa bersalah, kepikiran terus mereka gitu. Kemudian yang ketiga itu posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman ini bisa berdampak negatif maupun positif. Ya contoh perkataan bisa, ayo bantulah demi Bapak ya. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi kalau misalnya teman itu bisa berdampak positif, anak-anak jadi suka dengan kita, kan bisa nurut. Namun negatifnya mereka bisa ketergantungan dan bahkan bisa juga kurang respect dengan gurunya. Ya jadi ada sisi bagusnya, ada juga tidaknya ya. Kemudian yang keempat itu posisi pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi biasanya guru pada posisi pemantau ini memiliki aturan di dalam kelasnya. Jadi setiap anak itu melakukan kesalahan, itu selalu diikutinnya. Apa peraturan di sekolah kita, di kelas kita?
Jadi yang kamu lakukan ini apa, seperti itu. Atau jadi konsekuensi atau sanksi karena kamu melanggar itu apa. Jadi yang dibahasnya itu. Kemudian yang terakhir itu posisi kontrol manager. Nah, posisi ini adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, misalnya manajer ini akan berkata seperti ini, apa yang kita yakini. Jadi di sini berhubungan dengan keyakinan kelas. Kemudian apakah kamu meyakini bahwa hal ini benar misalnya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi di posisi manajer ini seorang guru akan mengajak murid berkomunikasi, berdiskusi. Ya, mereka bukan menyalahkan atas perilaku anak tersebut, tetapi mengajak anak untuk mengoreksinya. Apa perbuatan mereka itu yang harus mereka perbaiki, apa rencana mereka harus memperbaiki ke depannya agar tidak berbuat seperti itu lagi. Jadi posisi manajer ini yang harus kita kembangkan, yang harus kita miliki Bapak Ibu ya, dimana kita perbanyak berdiskusi, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti itu. Kemudian ketika kita sudah menggunakan posisi manajer ini, bisa juga kita selipkan dengan posisi teman tadi. Oke, seperti itu. Jadi sampai sini bagaimana Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu sudah menggunakan posisi kontrol yang mana? Yang biasa Bapak Ibu pakai dengan murid? Semuanya Bapak Rantek luar biasa. Jadi bisa jadi teman, bisa juga penghukum, bisa jadi manajer, luar biasa. Oke, agak dikurangi mungkin Bapak Rantek ya penghukumnya. Oke, bagaimana Ibu Yuli? Oke, tergantung situasi. Ketika dibutuhkan untuk menjadi teman, bisa jadi teman. Ketika perlu jadi manajer gitu ya. Ketika perlu tegas, ya diberikan ini. Oke, bagus. Oke, Bapak Ibu, lanjut lagi. Jadi sebenarnya berhubungan dengan budaya positif tadi, kita perlu membuat suatu keyakinan kelas, Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi di sini kita menekankan bahwa harus membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini semacam kesepakatan kelas. Sama di sini saya sudah pernah membuat ya, di kelas saya. Oke, di sini saya sudah mempraktekkan di kelas saya untuk membuat keyakinan kelas. Oke, jadi pertama kita sebagai guru menjelaskan terlebih dahulu kepada anak apa itu keyakinan kelas, kemudian bagaimana cara membuatnya. Kita bisa memanfaatkan sticky notes Bapak Ibu ya, jadi bisa meminta anak menulis apa yang mereka inginkan di kelas. Misalnya ini datang sholat tepat waktu, misalnya hal-hal yang baik yang menurut mereka baik, seperti itu. Saya memperhatikan saat guru menjelaskan atau menjaga kebersihan kelas, itu bebas. Kita bisa minta anak-anak tiap anak menuliskan, kemudian nanti bisa kita bahas bersama seperti itu. Kalau ada yang sama bisa kita buang satu. Oke, di sini anak mulai menuliskan. Oke, ini anak-anak daftarkan keyakinan kelasnya. Kemudian kita bahas bersama-sama gitu dengan murid. Kita sepakati bersama. Jadi di sini nanti guru menuliskan itu apa yang sama. Jadi bisa lebih sedikit keyakinan kelasnya.
bisa 5, 7, 10 seperti itu sesuai kesepakatan kelas. Oke, kemudian bisa juga nanti dituliskan di kertas besar Bapak Ibu ya, dijadikan poster seperti itu biar terlihat semua, dan bisa juga ditambahkan tanda tangan anak-anak. Jadi biar disepakati bersama sah gitu ya. Jadi ada buktinya seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang membuat keyakinan kelas. Kalau ini, nah ini ada contoh keyakinan kelas. Misalnya untuk kelas 1 itu bisa keyakinan kelasnya setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Jadi untuk kelas 1 lebih simpel bahasanya. Kemudian untuk kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian senantiasa membantu, seperti itu ya. Bisa disesuaikan dengan kelasnya. Kalau untuk anak SMP lebih panjang lagi, bisa kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Gitu. Oke, kemudian Bapak Ibu ya, selanjutnya ada yang namanya segitiga restitusi. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar istilah restitusi? Belum? Belum, saya juga baru pertama dengar pas ikut guru penggerak ini Bapak Ibu. Sama. Ya, jadi segitiga restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi di sini bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Kemudian restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi gimana kita mendiskusikan dengan anak, mengkomunikasikan dengan anak, gitu ya. Kita menawarkan sebuah tawaran, solusi, mencari solusi bersama. Jadi sifatnya bukan paksaan. Oke, kemudian ada 3 tahapan di dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi ini adalah bagian dasar dari segitiga restitusi, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, di sini bisa kita menggunakan kalimat Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu di sini ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, jadi ketika kita mengatakan seperti itu, anak-anak tidak merasa takut. Biasanya kita, siapa yang salah? Kamu yang salah ya? Kalau seperti itu kan langsung anak-anak takut seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Jadi semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi misalnya dalam kalimatnya kita bisa berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Coba ceritakan sama ibu kenapa gitu ya. Jadi di situ kita tanyain dulu kenapa mereka bisa berbuat seperti itu, alasannya apa, kenapa bisa begitu. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita menanyakan keyakinan itu akan timbul motivasi internal dari dalam diri anak. Jadi bisa kita tanyakan apa keyakinan kelas yang sudah dipercayai, yang sudah disepakati. Kemudian apa bayangan misalnya kelas yang ideal menurut anak-anak. Terus bisa kita tanyakan kamu mau jadi orang yang seperti apa. Kemudian baru nanti setelah ini kita bisa meminta solusi. Bagaimana ke depannya? Bagaimana cara kamu mau perbaiki kesalahan ini? Kamu harus bagaimana seperti itu. Jadi kita ajak diskusi anak tersebut sehingga timbul motivasi internal. Ketika mereka memiliki motivasi internal, maka hal itu akan dilakukannya dalam jangka waktu yang panjang. Oke. Kemudian ini ada video saya melakukan praktik segitiga restitusi bersama anak. Ini juga sudah ada di channel YouTube saya. Kalau Bapak Ibu sudah subscribe, boleh ditonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di video kali ini saya akan menampilkan praktik saya Ibu Lia Junior saat sekolah. Sebagai guru harus menyelesaikan masalah tersebut. Ya, jadi di sini kasus yang pertama itu ada anak yang datang terlambat ke sekolah, Bapak Ibu ya. Ini biasanya
lihat di YouTube Bapak Ibu ya, video kendara. Jadi di sini saya mengajak anak berkomunikasi gitu ya. Saya pisahkan dengan temannya, tidak langsung di dalam kelas langsung kita bahas seperti itu. Jadi face to face tetap menurut Aska perbuatan ini baik atau tidak baik? Tidak baik. Jadi setiap manusia pasti berbuat salah. Di sini saya mengambil kandidat kita, saya berkata bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk saya, termasuk pemiliknya juga pernah melakukan kesalahan. Bahkan di sini kita membantu Aska kemudian menanyakan berkata bahwa dia akan membantu untuk mencari solusi bersama. Kita tanyakan juga alasannya dan dia validasi tindakan yang salah. Apa alasan melakukan kesalahan tersebut? Oke, di sini ketika kita berdiskusi tadi ya, Aska ini akhirnya menemukan solusinya bagaimana agar dia tidak terlambat, yaitu dia berkata bahwa saya harus tidur lebih awal katanya, kemudian menghidupkan alarm. Jadi mereka sudah tahu sendiri apa yang harus mereka perbaiki, apa yang harus mereka lakukan seperti itu. Oke, jadi dengan seperti itu mereka sudah meyakini sendiri Bapak Ibu apa perbuatan yang harus mereka lakukan gitu, sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Oke. Namun ketika kita ada apa? Oke, setelah itu tidak lagi Ibu. Jadi karena mereka sudah tahu gitu ya apa yang sudah mereka pahami ya, apa yang harus mereka lakukan. Jadi mereka melakukan benar-benar menghidupkan alarm seperti itu. Namun ketika mereka melakukan lagi seperti itu, ya kita akan terus mengingatkan. Iya, namanya anak ya. Kita nggak boleh bosan gitu untuk mengingatkan murid kita, apalagi murid SD gitu ya. Sebagai guru harus kita ingatkan terus, kita beritahu seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi tentang segitiga restitusi. Oke, demikian materi dari saya Bapak Ibu mengenai budaya positif di sekolah. Jadi ada tentang tadi motivasi internal, kemudian ada juga posisi kontrol, nilai kebajikan Bapak Ibu ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Oke, jadi semoga kita bisa menerapkan budaya positif dan disiplin positif di sekolah kita ya. Karena tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi, dan agar kita bisa menciptakan standar kompetensi lulusan yang diharapkan seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sekali, jadi benar sekali ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Begitu ya. Baik Bapak dan Ibu semua, yang menarik sekali materinya. Boleh kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan disilahkan. Satu
langsung bertanya saja mengingat waktu yang cukup singkat. Silakan, ada yang bertanya? Ada? Silakan Ibu Putri. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Widuri yang sudah menyampaikan materi tentang budaya positif sehingga menambah ilmu dan wawasan kami pada hari ini. Yang ingin saya tanyakan mungkin ini menjadi pertanyaan teman-teman semua ya Bu Widuri ya. Tadi ada saya mendengar ada suatu keyakinan kelas ya. Nah ini adalah sifat dasar manusia, adalah yang dia kalau kita bilang jangan itu pasti akan melakukan. Bagaimana cara kita untuk menanamkan pada benak murid kita nanti agar dia keyakinan kelas yang sudah kita buat itu bisa mereka patuhi atau mereka terapkan dan tidak lagi dilanggar. Seperti itu mungkin Bu Widuri. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Ibu Putri atas pertanyaannya, benar-benar mewakili kita ya. Silakan Ibu Widuri. Baik, terima kasih Bu Putri, sangat menarik ya pertanyaannya. Jadi di sana Ibu Putri tadi berkata bahwa dari kalimat jangan ketika kita melanggar itu anak-anak semakin ingin untuk melakukannya. Ya, jadi di mana keyakinan kelas itu sebenarnya kita harus membuatnya menggunakan kalimat yang positif. Misalnya, jangan datang terlambat, bisa kita ubah menjadi datang tepat waktu. Kemudian misalnya, tidak ribut saat guru menjelaskan, bisa kita ubah menjadi memperhatikan saat guru menjelaskan. Atau apalagi misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, bisa kita ubah menjadi menjaga kebersihan kelas atau membuang sampah pada tempatnya. Jadi ketika kita menanamkan nilai-nilai positif, jadi akan tumbuh dari dalam diri anak tersebut, ya, sehingga akan muncul motivasi internal sehingga mereka bisa melakukannya, meyakininya dalam hatinya dan menjadi kebiasaan. Di sini yang perlu kita tumbuhkan itu adalah agar anak-anak bisa melakukan kebiasaan itu. Jadi ketika mereka sudah terbiasa, hal itu akan mendarah daging pada diri mereka. Jadi dimanapun mereka berada, mereka akan tetap melakukan hal seperti itu. Jadi seperti itu yang harus kita tanamkan. Ya baik, terima kasih Ibu Putri. Luar biasa sekali, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Widuri atas jawabannya yang sangat menjawab ya, benar sekali. Oke, saya persilakan satu lagi pertanyaan yang ingin bertanya. Silakan bismillah. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali materi dari Bu Widuri. Kebenaran kelas saya pun sudah membuat Bu Widuri kesepakatan kelas. Jadi dari 37 permintaan disepakati 10. Nah, tapi ternyata masih ada yang melanggar kesepakatan kelas yang dibuat oleh mereka sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa solusinya Bu Widuri? Ketika mereka melanggar, apakah ada tingkatan-tingkatan lagi yang harus saya lakukan supaya ketemu titik tengahnya? Nah, dan kebetulan beberapa orang yang melanggar itu pun saya sudah melakukan restitusi tersebut. Mereka pun sudah menemukan solusi untuk diri mereka sendiri, tapi tetap saja ada pelanggaran. Nah, bagaimana itu Ibu Widuri ya? Terima kasih. Luar biasa sekali pertanyaan dari Miss Wulan. Lalu gimana itu Bu Widuri saya? Baik, oke, luar biasa Ibu Wulan ya pertanyaannya. Jadi di sini bagaimana kita sebagai seorang guru itu tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya untuk terus mengingatkan, untuk terus menasehati anak ya. Jadi ketika kita anak sudah tahu apa solusi yang mereka akan lakukan untuk memperbaiki dirinya, itu terus kita ingati. Ya, bagaimana anak sudah tahu kan apa yang agar misalnya terlambat ini bulannya. Jadi kan kemarin kamu sudah bilang kalau solusinya agar saya tidak terlambat lagi, misalnya bangun lebih awal. Nah, itu yang selalu kita ingatin. Ya, jangan lupa bangun lebih awal seperti itu. Kita tanamkan nilai-nilai yang sudah mereka yakini tersebut. Jadi sehingga timbul motivasi dari dalam dirinya. Jadi apabila mereka misalnya masih, kita ajak diskusi lagi kenapa itu kita komunikasikan lagi. Kemudian bisa juga budaya positif ini misalnya kita kaitkan menggunakan misalnya ketika mereka terlambat, kita berikan suatu bukan hukuman Bapak Ibu ya, sesuatu hal yang positif misalnya yang berhubungan
ketika mereka datang terlambat, misalnya mereka diminta untuk mengambil misalnya daun ketika sepanjang perjalanan dari gerbang ke kelas misalnya, itu mereka misalnya mengambil sampah yang berserakan, itu bisa Bapak Ibu, itu bukan hukuman ya, karena masih berhubungan dan skalanya juga kecil. Jadi hanya sepanjang perjalanan itu bisa diterapkan. Jadi ketika menerapkan budaya positif itu, anak-anak jadi misalnya, saya nggak mau lagi gitu ya, bisa seperti itu juga. Ketika memang mereka sudah tahu solusi apa yang harus dilakukan, tetapi mereka juga masih belum berubah, kita juga harus setiap hari tetap mengingatkan, berkomunikasi dengan anak. Ya, kita juga bisa menerapkan budaya positif. Misalnya budaya positif, kita ajak mereka untuk menghafalkan perkalian, itu juga bisa. Itu juga termasuk budaya positif, Bapak Ibu ya, belajar membaca. Ya, dihubungkan dengan belajar. Jangan misalnya yang tidak sesuai, atau misalnya dia terlambat tapi kita suruh bersihkan WC, itu kan tidak sesuai, itu tidak berhubungan, dan itu juga termasuknya jadinya dia punya hukuman kalau seperti itu, karena hal itu juga tidak positif dan tidak sesuai dengan mereka, dengan kegiatan mereka seperti itu. Oke, Bu Ulan, bagaimana Ibu? Oke, terima kasih. Luar biasa, terima kasih pada Bu Indri atas penjelasannya, sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya ada siswa kita yang sudah diberitahu tapi ternyata balik lagi, kita sebagai seorang guru tuh harus bersabar untuk tidak henti-hentinya selalu mengingatkan kepada hal tersebut, karena memang prinsipnya belajar kaji karena belajar, kalau pada karena biasa, seperti itu. Jadi sering diulang-ulang terus. Ya seperti itu ya Bu Indri ya. Oke, bagaimana, ada lagi pertanyaan di sini? Oke, sudah cukup. Baik Bapak dan Ibu semuanya, itulah tadi pemaparan dari Bu Widuri terkait budaya positif di sekolah kita, luar biasa sekali. Mudah-mudahan dari hasil pemaparan ini bisa kita terapkan dan di kelas kita. Nah, sebelum kita lanjut ke pemaparan selanjutnya, mari kita bersama-sama memberikan apresiasi kepada Ibu Widuri terlebih dahulu. Mari kita berikan aplaus bersama-sama. Luar biasa sekali Ibu Widuri, kami ucapkan terima kasih.